Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Nah, Mams, di sini siapa nih yang aware banget? Pastinya kita tuh harus aware lah ya tentang gula, apalagi pada anak. Nah, jadi di video ini aku mau ngebahas tentang kandungan gula pada sufor. Nah, kita cari yang terendah. Sebelum kalian lanjut menonton, kalian bisa banget subscribe channel ini dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video aku yang lainnya. Nah, seperti tadi di awal aku mau ngebahas tentang kandungan gula pada susu formula. Nah, kita tuh sebagai ibu-ibu atau apalagi ibu baru harus banget aware tentang gula, karena gula juga banyak jenisnya dan juga banyak jenisnya dan juga banyak namanya gitu kan. Jadi kita harus tahu nih nama lain dari gula, dan kita harus perhatikan banget kenapa, soalnya gula ini mempunyai dampak yang negatif bagi anak kalau dikonsumsi berlebihan. Nah, jadi per hari anak tuh ada batasan ya, ada batasan gula. Kita juga orang dewasa ada batasan gula. Nah, untuk anak-anak di atas 2 tahun gula itu per hari kurang lebih 6 sendok teh. Nah, kalau lu udah lebih dari itu namanya berlebih dan diakumulasikan besoknya, itulah nantinya yang akan memicu berbagai penyakit pada anak. Apa aja sih penyakit yang disebabkan oleh kelebihan gula pada anak ini? Nah, yaitu anak itu bisa saja menderita diabetes, dan diabetes ini nantinya pada saat dia dewasa itu dapat memicu berbagai macam penyakit. Nah, kemudian juga akibat konsumsi gula yang berlebih ini dapat menyebabkan penyakit obesitas atau berlebihan berat badan. Nah, untuk anak yang pastinya orang tua tuh atau kebanyakan orang ya kayak lucu aja gitu lihat anak gembul-gembul kayak gitu. Lucu gitu dilihatnya, gemes gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kelebihan berat badan itu tuh kan juga nggak bagus, sama aja kayak kekurangan berat badan. Bagi anak itu nggak bagus. Yang normalnya, yang baiknya adalah ideal sesuai umurnya. Makanya obesitas ini bahaya untuk anak karena juga menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nah, kemudian apalagi penyakit yang disebabkan oleh gula, yaitu anak dapat menjadi hiperaktif. Biasa tuh dikenal dengan sugar rush kayak gitu. Kenapa? Karena gula itu memberikan dorongan energi bagi anak, sehingga anak tuh bisa lebih aktif dari biasanya. Nah, itu dia tadi ya beberapa penyakit yang disebabkan oleh kebanyakan konsumsi gula. Nah, jadi untuk anak-anak di sini yang konsumsi sufor, pastinya sufor itu mengandung gula. Dan juga pastinya nggak cuma sufor kan anak minum per hari itu, anak makan, anak konsumsi bisa dapat gula dari makanannya yang lain, terus juga dari minuman yang lain, terus juga dari konsumsi makanan yang lain, semuanya tuh pasti mengandung gula. Nah, kan kita harus membatasi kan gula untuk anak. Nah, kalau udah kebanyakan dari sufor, apalagi anak yang susunya itu kuat banget, nah itu sebaiknya konsumsi gula yang lain diperhatikan. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu ke kalian susu formula rendah gula untuk anak 1-3 tahun. Nah, yang pertama itu ada dari Morinaga Cilgo 1 Plus. Di sini Morinaga mengandung total gulanya sebesar 12 gram. Itu total gulanya, dan juga mengandung sukrosa dan laktosa. Nah, kita tahu sama-sama kalau sukrosa ini adalah gula tambahan, gula pasir. Itu di nama lainnya adalah sukrosa, dan juga laktosa. Nah, laktosa ini adalah gula alami yang dihasilkan oleh air susu mamalia. Kita kan mamalia gitu kan karena menyusui. Bisa dari ASI ibu, ASI air susu sapi, kambing. Nah, itu mengandung laktosa atau gula alami. Nah, di Cilgo ini dia tuh mengandung sukrosa sebanyak 3 gram dan juga mengandung laktosa sebanyak 7 gram. Nah,
itu tadi ya. Nah, kemudian yang kedua tuh ada susu Batita. Nah, ini susu Batita ini aku agak heran ya, kayak nggak banyak yang pakai. Maksudnya di sekeliling aku tuh nggak ada, bahkan nggak ada yang pakai susu Batita ini. Kenapa ya? Atau kurang iklan atau gimana? Nah, bunda-bunda di sini ada nggak nih yang anaknya minum susu Batita? Boleh dong komen di bawah gimana review singkatnya. Nah, kemudian susu Batita ini juga adalah susu yang rendah gula juga. Nah, persajiannya susu Batita mengandung gula total 13 gram dan juga sukrosa 3 gram dan mengandung laktosa sebanyak 9 gram. Kemudian susu merek lain yang pernah aku review juga nih, kalian bisa lihat reviewnya di sini atau scroll aja ke bawah. Baru-baru ini kok aku review susu ini, yaitu susu Vidoran Smart 1 Plus. Nah, ini tuh di kotaknya, di dus susunya itu dia ada paling pojok sebelah kanan. Kalau nggak salah sebelah kanan dia tuh ada tulisannya formula baru, lebih rendah gula dan rasa lebih enak. Nah, di situ lebih rendah gula dan aku lihat memang ternyata di formula yang lama dan baru itu berbeda kandungan gulanya. Di yang formula baru ini susu total gulanya itu sebanyak 14 gram dan juga dia enggak mengandung sukrosa atau gula tambahan dan mengandung laktosa sebanyak 4 gram. Nah, kemudian susu formula anak 1-3 tahun yang rendah gula ada di Pediasure. Ternyata Pediasure itu bagus ya, karena dia gulanya lebih rendah. Nah, susu Pediasure ini dia total gulanya yang rasa vanila sebanyak 14 gram. Dan juga yang rasa coklatnya dia tuh mengandung gula sebanyak 10 gram. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih yang mana gulanya yang lebih rendah dari merek yang lain. Kalau kita bandingkan, dan aku udah bandingkan ya karena aku udah lihat-lihat dan baca-baca, rata-rata nih susu yang lain di luar merek yang aku sebutkan tadi gulanya itu antara 16 sampai 18 gram per sajian, bahkan ada yang sampai 20 gram. Itu lumayan banyak ya kalau menurut aku ya, karena kan anak juga pasti akan konsumsi gula yang lain di luar dari sufor. Nah, itulah makanya kita harus membaca informasi nilai gizi pada kemasan. Dan juga menurut aku sebagai ibu kita harus aware tentang gula ini. Nggak cuman gula aja, ada banyak banget, tapi salah satunya gula ini yang cukup nantinya banyak banget dampak-dampak negatifnya kepada kesehatan anak. Nah, itu dia tadi sedikit sharing aku tentang gula pada susu formula untuk usia anak 1-3 tahun. Nah, kalau ada tambahan dari kalian, bisa banget kalian komen di kolom komentar susu apa lagi yang rendah gula, biar ibu-ibu yang lain yang lagi mencari tahu bisa tahu informasi ini. Nah, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.